Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Setiawati dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung. Apa kabarnya adik-adik? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajarnya, baik di sekolah maupun di rumah. Gimana bulan Ramadannya? Puasanya lancar kan? Semangat ya buat puasa dan ibadahnya. Iya, bicara soal Ramadan identik dengan yang namanya Lebaran Idul Fitri. Nah, biasanya momen yang paling ditunggu-tunggu masyarakat itu membersihkan rumahnya, memperbaiki rumahnya, dan mendekorasi rumahnya. Identik dengan yang namanya interior. Interior rumah, adik-adik tahu kan? Pasti tahu lah. Pasti di sini ada yang suka menginterior rumah. Nih, misalnya kakak punya sebuah karpet. Karpet itu panjangnya 4 meter kali 3 meter dengan luasnya 30 meter kuadrat. Jika karpet itu ditaruh di ruang keluarga, diletakkan di tengah, maka berapa luas daerah yang tidak terkena oleh karpet, artinya tidak tertutup oleh karpet. Ada yang tahu nggak cara menyelesaikan? Coba angkat tangannya kalau ada yang tahu. Wah, masih ada yang belum tahu ya. Jadi, caranya dengan persamaan kuadrat maupun menggunakan fungsi kuadrat. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Diperhatiin ya. Apakah adik-adik sudah mengetahui tentang persamaan kuadrat atau sudah terbayang? Jika belum, mari sekarang kita masuk ke materi persamaan kuadrat. Sebelum kita memulai pelajaran tentang persamaan kuadrat, mari kita buka pelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Suratul Al-Fatihah. Nah, sekarang saatnya kita belajar. Jangan lupa siapkan bukunya dan pulpen ya. Sekarang kita akan membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Konsep persamaan kuadrat, kita harus mengetahui bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, bentuk umumnya yaitu AX kuadrat plus B plus C sama dengan 0. A, B, C ialah koefisien di mana koefisien A, koefisien B, koefisien C merupakan anggota dari bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat, terdapat 3 cara, yaitu pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang cara memfaktorkan. Bentuk AX kuadrat plus B plus C sama dengan 0 diuraikan ke dalam bentuk AX plus P tutup kurung dikali buka kurung AX plus Q tutup kurung dibagi A sama dengan 0 dengan syarat P kali Q sama dengan A kali C dan P plus Q sama dengan B. Persamaan kuadratnya bisa kita juga menggunakan persamaan X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0 sehingga diperoleh nilai X1 dan X2. Nah, adik-adik, bagaimana cara memfaktorkannya? Cara memfaktorkannya yaitu yang pertama, faktor kali nilai yang menghasilkan A kali C, di mana berapa kali berapa yang menghasilkan A kali C. Yang kedua, uji kembali hasil kali faktor yang jika dijumlahkan menghasilkan koefisien B. Berapa plus berapa yang menghasilkan B. Contoh soal, carilah akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat plus 12X plus 32 sama dengan 0. Kita jawab caranya, cari faktor kali A kali C yang juga menghasilkan nilai penjumlahan yaitu B. A-nya 1, B-nya 12, C-nya 32. Nah, kita cari akar-akarnya. Akar-akarnya itu ada kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama 1 kali 32 sama dengan 32. Kemungkinan kedua 2 kali 16 sama dengan 32. Kemungkinan ketiga yaitu 4 kali 8 sama dengan 30. Nah, adik-adik, sekarang kita cari dari perkalian itu mana yang ketika dijumlahkan hasilnya 12. Ternyata yang dijumlahkan hasilnya 12 adalah 4 kali 8. 4 plus 8 sama dengan 12.
4 kali 8 sama dengan 32. Maka kita langsung masukkan ke dalam persamaan. X plus 4, X plus 8 sama dengan 0. Untuk X1 nya, X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan negatif 4, X1 sama dengan negatif 4. Kemudian X2 nya, X plus 8 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 8, X2 sama dengan negatif 8. Nah, untuk membuktikannya, kita bisa masukkan ke dalam syarat X min X1, X min X2 sama dengan 0. Ternyata 0 sama dengan 0 benar. Ini dia penjelasannya. Jadi X1 sama dengan min 4 kita masukkan ke persamaan kuadrat, 0 sama dengan 0 benar. Dan X2 sama dengan 8 kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat, ternyata 0 sama dengan 0 benar. Jadi kesimpulannya, nilai X1 sama dengan negatif 4 dan X2 sama dengan negatif 8 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 12X plus 32 sama dengan 0. Sekarang kita lanjut ke cara yang kedua dalam mencari persamaan kuadrat, yaitu dengan melengkapkan bentuk-bentuk kuadrat sempurna. Yang pertama, biasanya cara ini digunakan ketika persamaan kuadrat tidak dapat dipecahkan menjadi faktor-faktor, karena faktor tersebut merupakan bilangan irasional atau imajiner. Misalnya, X kuadrat dikurangi 10X plus 1 sama dengan 0. Jika pasti akan kesulitan menyelesaikan permasalahan kuadrat tersebut dengan cara memfaktorkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menentukan berapa hasil kali 1 yang juga ketika dijumlahkan menghasilkan nilai kali 10X. Sehingga digunakan cara 2 ini untuk memperoleh akar-akarnya. Adapun langkah-langkah dalam melakukannya, yang pertama, bentuk dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 kita ubah ke dalam bentuk ax kuadrat plus bx sama dengan negatif c. Jadi c di ruas kiri pindah ke ruas kanan. Kedua, apabila a tidak sama dengan 1, bagilah kedua ruas bersamaan dengan a. Ketiga, lengkapilah bentuk kuadrat dengan menambahkan kedua ruas. Dan yang keempat, tulislah ruas kiri dengan persamaan sebagai bentuk kuadrat berikut. Nah, untuk memudahkan dalam perhitungan langkah keempat, kita bisa menggunakan sifat akar kuadrat untuk menyelesaikan bentuk keempat. Untuk lebih jelasnya, adik-adik kita langsung masuk saja ya ke soal dalam melengkapkan persamaan kuadrat. Di sini ada persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 6X sama dengan 24. Di sebelah kanan sudah ada memo langkah-langkahnya. Karena di sini soalnya dia C-nya telah di sebelah kanan, maka langkah 1 telah selesai. Kemudian langkah yang kedua A tidak sama dengan 1, ternyata A-nya sama dengan 1, berarti aman. Jadi kita juga tahu di sini A-nya 1, B-nya sama dengan 6. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu lengkapkan bentuk kuadrat. Nah, di memo sudah ada B per 2A dikuadratkan, 6 per 2 kali 1 dikuadratkan sama dengan 9. Kemudian kita masukkan persamaan, X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 24 plus 9. Ruas kiri ada, ruas kanan ada. Kemudian kita lanjut ke langkah yang keempat. Tuliskan ruas kiri dari persamaan. Nah, di memo udah ada X plus 3, jadi langsung X plus 3 kuadrat sama dengan 33, X sama dengan negatif 3 plus minus akar 33, jadi penyelesaiannya negatif 3 plus akar 33 atau negatif 3 min akar 33. Sekarang kita masuk ke persamaan kuadrat dengan cara rumus ABC. Jika AX plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0, maka X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Solusi dari persamaan kuadrat ini akan menghasilkan X negatif B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A atau X sama dengan negatif B negatif akar B kuadrat min 4AC per 2A. Untuk lebih jelasnya ada contoh soal. Nah, contoh soalnya ini spesial karena kenapa adik-adik? Di sini terlihat dia soalnya belum ada X kuadratnya. Jadi dalam pembahasan kita harus mencari X kuadratnya, di mana soalnya ialah 3X plus 2 dikali 5X dikurangi 1 sama dengan 3X kali X kurangi 1.
15x kuadrat kita kalikan pelangi ya. Jadi ruas kiri dulu, selesaikan 3x plus 2 kali 5x dikurangi 1. Nah itu 3x kali 5x berarti 15x kuadrat. 3x kali negatif 1 berarti negatif 3x. Kemudian 2 kali 5x 10x. 2 kali min 1 min 2 terus min 1 sama dengan 3x kuadrat dikurangi 3x. Kemudian kita gabungkan. Jadi yang x kuadrat ke x kuadrat, x ke x yang tidak ada x-nya. 15x kuadrat min 7x min 3 min 3x sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan lagi jadi 12x kuadrat min 10x min 3 sama dengan 0. Berarti A-nya 12, B-nya 10, dan C-nya negatif 3. Ini untuk lebih jelasnya. Sekarang kita masuk ke rumus ABC. Di rumus ABC kita bisa masukkan berarti X sama dengan negatif 10 plus minus akar 10 kuadrat min 4 kali 12 kali min 3 per 2 kali 12. Nah di sini mau digaris bawahi ya, yang ini itu plus. Jadi karena di sini nih ini plus ya. Jadi ini 100 plus 144 per 24 plus minus akar plus minus 10. Jadi X sama dengan plus minus X sama dengan negatif 10 plus minus akar 244 per 24. X sama dengan negatif 10 plus minus 2 akar 61. Dari mana ini diperoleh? Ini diperoleh dari akar 244 ini dijabarkan. Ya adik-adik. Jadi 61 dikali 4, 4-nya bisa keluar jadi 2 akar 61. Jadi X-nya bisa diperoleh min 5 plus minus 2 akar 16 per 12. Atau min 5 plus 2 akar 16 per 12, atau min 5 min 2 akar 16 per 12. Nah, sekarang ada sifat akar persamaan kuadrat. Untuk sifat akar persamaan kuadrat, bentuk umumnya itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana x kuadratnya masih mengandung koefisien a, dan ax kuadrat plus bx plus c per a sama dengan 0. Kita mau supaya koefisien a ini hanya bernilai 1, maka kita bagi semua koefisiennya dengan a, dengan harapan x kuadratnya hanya bersisa 1 kuadrat saja alias koefisiennya 1. Maka x kuadrat plus b per a plus c per a sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat bentuk ini kemudian kita bandingkan dengan x kuadrat plus x1 plus x2 plus x1 kali x2 sama dengan 0, terdapat kemiripan, di mana x kuadrat sama-sama x kuadrat, kemudian x1 plus x2 yang ini b per a, ini adalah jumlah akar-akar. Jadi diketahui bahwa jumlah akar-akar persamaan kuadrat yaitu x1 plus x2 itu sama-sama dengan b per 2. Kemudian yang berikutnya x1 kali x2 ternyata nilainya c per a, sehingga kita juga punya sifat yang kedua D, yaitu hasil kali akar-akar persamaan kuadrat x1 kali x2 hasilnya c per a. Nah adik-adik, jadi dari sini berarti kita punya dua sifat akar-akar, yaitu akar-akar persamaan kuadrat dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, semoga dengan sifat ini kita dapat menyelesaikan soal-soal berikutnya dengan lebih mudah dan tanpa kesusahan ya. Jadi waktu kita juga dapat diselesaikan dengan cepat. Terima kasih. Demikian video belajar matematika kali ini. Semoga pembelajaran tentang akar-akar persamaan kuadrat ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh adik-adik semua. Demikian adik-adik pembahasan tentang persamaan kuadrat materi SMA kelas 10 semester 1. Jadi dapat disimpulkan bentuk umum dari persamaan kuadrat ialah ax kuadrat plus bx plus c, di mana koefisien a, koefisien b, koefisien c merupakan anggota dari bilangan real dan ax tidak sama dengan 0. Serta cara penyelesaian bentuk-bentuk akarnya terdapat 3 cara. Yang pertama dengan pemfaktoran, yang kedua dengan mengubah bentuk-bentuk akar, dan yang ketiga dengan cara rumus ABC. Semoga
Adik-adik semua paham ya? Jika kurang paham, bisa ditanyakan di bawah. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Selamat belajarnya.